Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami bertiga akan menjelaskan mengenai dampak lingkungan. Saya akan memperkenalkan dulu siapa aja yang akan mempresentasikan ini. Saya Lutfi Renanta, ada saudari Mutia Jasmine, dan saudari Mega Cynthia Osea Taur. Nah, yang akan menyampaikan pertama kali yaitu saudari Mega Cynthia Osea Taur. Padanya dipersilakan. Oke, kan? Pertama akan dijelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran tentang dampak analisis lalu lintas, yaitu perlindungan kelestarian lalu lintas angkutan jalan, lalu kemudian pencegahan dan penanggulangannya, dan kemudian hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Kita tahu bahwa dampak transportasi adalah polusi atau pencemaran dan degradasi lingkungan, baik polusi udara maupun polusi suara. Besar akibatnya bagi kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, lingkungan hidup, lingkungan hidup itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup, baik itu manusia maupun tumbuhan, yang semuanya itu memiliki nyawa dan tergolong makhluk yang bernafas dalam kategori lingkungan hidup. Arti penting lingkungan hidup sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup sumber daya alamnya. Yang selanjutnya, polusi udara adalah hasil dari penelitian asap yang dihasilkan knalpot kendaraan merupakan penyumbang terbesar dari polusi udara. Oleh karena itu, pengendalian asap knalpot menjadi sangat penting baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Penyebaran polutan yang berasal dari kendaraan terkonsentrasi di sekitar kendaraan, penyebarannya sesuai dengan jaraknya. Polutan Polutan tersebut menyebar ke atmosfer. Secara kimiawi mungkin juga dapat berubah. Polutan tersebut mungkin juga tertinggal di udara. Polutan juga mungkin tinggal di tanah, organisme, dan secara kimiawi berubah, dan mungkin polutan tersebut masuk ke perairan atau laut. Selanjutnya adalah sumber lautan. Sumber polutan. Sumber polutan dari gas pembuangan, evaporasi bensin, pembakaran tak sempurna bensin, debu yang berasal dari ban, rem, permukaan jalan, industri jenis yang dihasilkan oleh kendaraan, yaitu CO2, H2O, CO, NOx, debu, serta partikel. Pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan udara pada Kep 2 MENKLH 1 tahun 1999. Yang pertama tentang parameter ada CO, NOx, debu, dan HC. Kemudian waktu pengukurannya untuk CO sendiri ada 8 jam dengan batas mutu 20 ppm dengan perbandingan 2260 banding gram per mili kubik. Kemudian untuk parameter NOx dengan waktu pengukuran 24 jam terdapat batas mutu 0,05
ppm dengan perbandingan 92,5 banding gram per mili kubik. Kemudian untuk parameter debu, ada waktu pengukuran 24 jam dengan batas mutu 0,26 mg per meter kubik. Kemudian dengan parameter HC, waktu pengukuran 3 jam terdapat batas mutu 0,10 ppm 160 banding gram per mili kubik. Nah, di sini juga terdapat pengaruh polusi udara, yaitu terhadap kesehatan, terhadap bau, terhadap kenampakan, kebersihan, dan ketakutan terhadap pengaruh yang tidak terasa. Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO. Racun ini mempunyai daya ikat terhadap Hb jauh lebih tinggi dari O2. Kadar CO dalam darah akan menyebabkan terganggunya kesehatan. Besarnya pengaruh ini pada umumnya tergantung pada volume, komposisi kualitas atau untuk kendaraan, cuaca, kelembapan, arah dan kecepatan angin, kemudian ada layout. Untuk kedua, ada hidrokarbon dan aldehyde. Ini merupakan unsur kimia organik. Kemudian pengaruh polusi udara yang lain ada NOx. NOx ini terbentuk di ruangan pembakaran di mesin atau NO. Di udara, NO berubah jadi NO2 yang lebih beracun daripada NO karena NO ini dapat merusak paru-paru, mengurangi daya tahan infeksi, susah bernafas, hingga beberapa persen ISPA. Kemudian ada pengaruh jarak terhadap besaran polusi. Pengaruh jarak terhadap besaran polusi ini berpengaruh dari jarak karena jarak ini sangat berpengaruh terhadap efek polusi. Semakin jauh dari sumber polusi, pengaruh polusi semakin kecil, yaitu dari CO berkurang 2/3 pada jarak 50 meter, HC berkurang 2/3 pada jarak 50 meter, NOx berkurang 1/3 pada jarak 50 meter, partikel debu berkurang 2/3 pada jarak 50 meter, asap berkurang setengah pada jarak 20 meter, dan debu berkurang menjadi 0 pada jarak 60 meter. Nah, selain dari hal tersebut terdapat polusi suara. Polusi suara ini uh, bisa dihasilkan dari beberapa jenis kendaraan, yaitu 1. Tipe jenis kendaraan, 2. Knalpot dan klakson, 3. Sistem pendingin, dan 4. Jenis ban. Kemudian ada kecepatan kendaraan. Polusi suara ini dapat dihasilkan dari kecepatan kendaraan yang lebih besar dari 70 km per jam pada jalan datar. Kebisingan itu terjadi akibat ban sangat dominan. Kemudian jenis perkerasan jalan. Semakin kasar permukaan jalan akan semakin keras bunyi gesekan yang dihasilkan. Kemudian faktor lainnya terdapat geometrik jalan, yaitu tanjakan, turunan, dan tikungan. Kemudian angin, serta kondisi medan antar sumber dan penerima atau media. Nah, untuk penanganan kebisingan ini sendiri ada 3 cara, yaitu 1. Pada sumbernya. Penanganan pada sumbernya ini berarti treatment pada asal bunyi. Sebagai contoh adalah knalpot kendaraan diusahakan supaya bunyinya sehalus mungkin. Ini menjadi tugas teknisi dan pabrik membuat kendaraan. Dengan teknologi yang semakin maju, bunyi mesin dan bunyi knalpot semakin halus. Kemudian penanganan yang kedua ada arus pancar kebisingan atau media. Bunyi merambah dari asal bunyi menuju penerima. Selain karena jaraknya, keras atau tidaknya bunyi yang diterima dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di antara sumber bunyi dan penerima bunyi. Jika terdapat benda-benda yang dapat menyerap bunyi atau penghalang, maka bunyi yang diterima akan melemah. Benda-benda yang menyerap bunyi ini antara lain rumput, pohon-pohonan, gundukan tanah, atau sengaja dibuat tembok. Kemudian penanganan kebisingan yang ketiga ada pada objek yang terkena dampak, yaitu pada penerima bunyi dibuat demikian rupa supaya bunyi yang diterima melemah. Sebagai contoh untuk menerima bunyi yang di rumah, daun jendela dapat dibuat double sehingga bunyi yang diterima melemah. Demikian juga pada pintu. Nah, di sini terdapat beberapa ambang batas kebisingan yang dapat kita terima, yaitu seperti dB per ampere. Itu 140, 120 itu merupakan batas sakit. Kemudian dalam dB 100, pesawat jet jarak 50 meter, baru mesin jarak 7 meter,
dan batas kerusakan telinga jika terus-menerus. Kemudian pada dBA ampere 80 ampere, truk diesel berat, volume dengan 40 km per jam dengan jarak 7 meter, kemudian mobil penumpang dengan volume 60 km per jam dengan jarak 7 meter, serta pada dB 60 ampere, kantor yang sibuk, komunikasi mulai terganggu, kemudian pada dB 40 ampere, terdapat kamar tidur yang tenang. Di sini juga terdapat dasar-dasar hukum tentang Damling atau yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, kemudian ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, rumah-rumah, bak muatan dan komponen-komponennya. Kemudian yang keempat ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru. Dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5/2006 tentang ambang batas kendaraan bermotor lama. Nah, untuk dampak lingkungannya sendiri ada 4 macam, yaitu perlindungan 4 macam dasar hukum, yaitu satu tentang perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan, dan ketiga hak dan kewajiban, keempat sanksi administratif. Perpustakaannya jam 4:30 tutup ya. Pada bab 12 di dampak lingkungan 2009, yaitu bab pertama penanggulangan, yaitu pasal 210, membahas tentang setiap bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Yang kedua, setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan, wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraan jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. Kemudian yang kedua, tentang hak dan kewajiban, yaitu satu, pemerintah merumuskan dan menyiapkan kebijakan dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian tentang perusahaan angkutan umum pasal 214. Yang pertama tentang hak. Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Kedua, perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tentang kewajiban sendiri pasal 215, yaitu melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan, memberi informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum, memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, pemeliharaan sarana angkutan umum, serta mematuhi baku mutu lingkungan hidup. Hak yang sendiri yaitu hak pada pasal 211, yaitu masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan, masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta kewajiban yang diperoleh dari pasal 217 ini yaitu masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian di sini tentang kebisingan suara.
Nah, kali ini ada ambang batas layak jalan. Nah, pada pasal ini 63 tahun 1993 seperti yang dibaca, efisiensi sistem rem utama mobil penumpang, efisiensi sistem rem utama mobil barang dan bus, lalu ada sistem rem parkir kendaraan dengan kendali rem tangan, lalu ada sistem rem parkir kendaraan dengan kendali rem kaki, lalu ada side slip, tingkat suara klakson kendaraan bermotor, yang paling rendah itu 90 desibel dan setinggi-tingginya 118 desibel, kekuatan pancar utama kendaraan bermotor, kemampuan pancar utama, radius putar, penyimpangan speedometer, kedalaman alur ban luar kendaraan bermotor. Nah, ini adalah ambang batas emisi gas buangan tergantung tipe-tipenya. Ini kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi dengan penggerak motor bakar yaitu api berbahan bakar bensin. Ini tipe baru dan kendaraan bermotor yang penggeraknya motor bakar penyalaan kompresi atau diesel. Lalu ada kendaraan bermotor kategori M. Berikut keputusan Menteri Lingkungan Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi untuk kendaraan bermotor lama. Kendaraan bermotor kategori M yaitu mobil penumpang, N mobil barang, dan O mobil penarik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.